خلاص. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian kitab Matan Abi Syuja atau Matan Al-Ghayah wa Taqrib. Kajian kita malam hari ini mengenai adab buang hajat. Adab buang hajat. Baik. Muallif rahimahullah ta'ala memulai pembahasannya dengan larangan menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat ketika buang hajat. Sebelumnya saudara sekalian, ada adab-adab yang tidak disinggung oleh muallif di sini, yaitu yang pertama adalah terkait dengan tempat seperti apa yang seharusnya atau yang semestinya kita pilih untuk buang hajat. Apabila kita buang hajat di tempat yang terbuka, misalnya di daerah persawahan atau daerah ladang misalnya, kita disunnahkan untuk mencari tempat yang jauh dari pandangan orang. Dan diwajibkan untuk tetap menjaga aurat tidak terlihat oleh orang lain ketika kita sedang buang hajat. Misal kita buang hajat di tempat yang terbuka misalnya. Rasulullah mengajarkan tidak membuka pakaian sebelum posisi duduknya dekat dengan tanah. Apabila misalnya pakaiannya seperti gamis-gamis atau jubah-jubah yang dipakai oleh orang Arab misalnya, jangan diangkat sebelum posisi duduknya dekat dengan tanah. Artinya dia tidak membuka aurat dalam keadaan berdiri. Nah, kemudian termasuk dari adab buang hajat adalah zikir sebelum orang memasuki tempat buang hajat. Apa zikir yang disunahkan adalah mengucapkan bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Bismillah, lafaz ini disyariatkan agar aurat kita tertutup dari bangsa jin. Seperti kita ketahui bahwa bangsa jin adalah bangsa yang bisa melihat kita sementara kita tidak melihat mereka. Kita tidak tahu bahwa ketika kita duduk buang hajat, di dekat kita ada jin. Nah, maka yang menutupi aurat kita dari pandangan mereka adalah bacaan bismillah. Kemudian dalam hadis lain diriwayatkan juga membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan-kejahatan dan pelaku kejahatan. Maksudnya adalah setan. Baik.
Kemudian termasuk adab ketika kita hendak buang hajat adalah kita masuk ke tempat buang hajat dengan mendahulukan kaki kiri sebelum kaki kanan. Ini kebalikan dari ketika kita masuk masjid atau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik seperti bersesuci, memakai pakaian, memakai sandal. Yang kita dahulukan adalah sebelah kanan. Nah, ketika kita masuk ke tempat buang hajat, masuk ke toilet misalnya, yang kita dahulukan adalah kaki kiri sebelum kaki kanan. Baik. Kemudian setelah itu, ketika seseorang buang hajat, baik itu kencing ataupun buang air besar, dia diajarkan untuk melakukannya dengan jongkok. Dengan apa? Jongkok. Tidak dengan berdiri. Tidak dengan berdiri. Khususnya untuk kencing. Ketika orang kencing dengan posisi berdiri, maka cipratan kencingnya akan jauh kemana-mana. Maka dia diajari untuk kencing dengan jongkok. Kencing dengan jongkok. Terlebih apabila dia kencing tidak di dalam tempat yang tertutup. Apabila dia kencing dengan berdiri, maka auratnya akan rawan terlihat oleh orang lain. Kecuali apabila tempatnya tidak memungkinkan kita kencing dengan jongkok. Misalnya tempat-tempat sampah yang kotor dan tidak memungkinkan kita jongkok di situ, maka boleh dan juga kencing dengan berdiri. Tapi secara umum sebagai kaidah kita adalah kencing itu dengan jongkok. Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kencing sikapnya seperti perempuan. Bagaimana? Kencing dengan jongkok, tidak dengan berdiri. Ya, seperti kencingnya perempuan. Dan ucapan Aisyah ini juga sekaligus menunjukkan bahwa kencing bagi perempuan itu sunnahnya dengan apa? Dengan jongkok, ya, tidak dengan berdiri. Nah, apalagi seperti ada yang ngajari berdiri terus kencingnya dikempit. Nah, itu salah, ya, salah. Jadi kencing yang benar adalah dengan jongkok, baik laki-laki ataupun perempuan. Kemudian kita masuk ke pembahasan kitab. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa yajtanibu istiqbal al-qiblati wa istidbaraha fi as-sahra. Wa yajtanibu, dan dia menjauhi istiqbal al-qiblah, pada menghadap kiblat, wastidbaraha, dan membelakangi kiblat, fis sahra, di tempat terbuka. Sahra itu gurun, artinya di tempat-tempat yang terbuka, artinya tidak di dalam bangunan. Baik. Ketika seseorang buang hajat, baik buang air kecil atau buang air besar, tidak di dalam bangunan atau tidak di dalam tempat yang tertutup, maka dilarang untuk buang hajat dengan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Apa dalilnya? Adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataitumul ghaid
Fala tastaqbilul qiblata wa la tastadbiruha. Walakin syarriqu au gharribu. Ketika kalian mendatangi ghaid. Apa yang dimaksud ghaid di sini? Tempat buang hajat. Ghaid kadang maknanya adalah tempat buang hajat, kadang maknanya adalah kotoran yang keluar dari dubur, itu namanya ghaid. Tapi yang dimaksud di sini adalah apa? Tempat buang hajat. Ketika kalian mendatangi tempat buang hajat, apa perlunya orang mendatangi tempat buang hajat? Adalah untuk buang hajat. Nah, fala tastaqbilul qiblah wa la tastadbiruha. Maka kalian jangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Walakin syarriqu au gharribu. Akan tetapi yang benar adalah menghadaplah ke timur atau ke barat. Baik. Kok menghadap ke timur dan ke barat? Rasulullah berbicara untuk orang Madinah. Orang Madinah itu posisinya di mana? Sebelah utara Makkah. Sebelah utara Makkah. Kiblat mereka kemana? Ke sebelah selatan. Kiblat mereka ke sebelah selatan. Rasulullah melarang orang Islam buang hajat dengan menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat. Berarti kalau orang Madinah larangannya gimana? Menghadap ke selatan atau menghadap ke utara. Betul. Kalau kita di Indonesia, kiblat kita kemana? Ke arah barat. Kiblat kita ke arah barat. Berarti dilarang untuk buang hajat menghadap ke barat atau menghadap ke timur. Betul? Baik. Jadi kalimat walakin syarriqu au gharribu itu untuk siapa? Orang-orang yang kiblatnya ke selatan seperti orang Madinah, atau orang-orang yang kiblatnya ke arah utara. Baik. Kemudian muallif mengatakan fis sahra, larangan menghadap atau membelakangi kiblat itu apabila buang hajatnya di gurun. Maksudnya di gurun gini mana? Di tempat yang tidak tertutup. Di tempat yang tidak tertutup. Kalau dia buang hajatnya di tempat yang tertutup, seperti toilet-toilet sekarang, yaitu di dalam bangunan, toiletnya di dalam bangunan. Nah, itu tidak mengapa apabila posisinya menghadap atau membelakangi kiblat. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dia mengatakan begini. Irtaqaitu fawqa dhahri baiti Hafsah li ba'di hajati. Pernah aku naik ke atas rumah Hafsah. Hafsah itu siapa? Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saudara perempuan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum. Pernah aku naik ke atas rumah Hafsah untuk keperluanku. Ada satu keperluan yang apa? Menuntut dia naik ke atas rumahnya Hafsah. Fara'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu mustadbir al-qiblah mustaqbil Syam. Di situ aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi hajatnya dengan menghadap, dengan membelakangi kiblat dan menghadap ke Syam.
Hadis ini menunjukkan bahwa apabila yang dikerjakan seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi boleh. Nah, itu boleh. Bagaimana? Dia buang hajatnya di dalam bangunan, di dalam tempat yang tertutup. Paham tuh? Nah, jadi larangan buang hajat menghadap kiblat atau membelakangi kiblat itu kapan? Ketika buang hajatnya di tempat yang terbuka, di tempat yang terbuka. Misal apa? Di rawa atau di sawah atau di ladang atau di kebun. Itu dilarang menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat. Baik. Qala wa yajtanibul baula wal ghaita fil ma'ir rakidi. Wa yajtanibu, dan dia menjauhi al baula pada kencing, buang air kecil, wal ghaita, dan buang air besar, fil ma'ir rakid, di dalam air yang menggenang, di dalam air yang menggenang, air yang tidak mengalir, air yang tidak mengalir. Kemudian juga tidak boleh kencing atau berak di dalam air yang mengalir. Kalau airnya mengalir seperti sungai yang deras, boleh atau tidak? Boleh. Kalau airnya tidak mengalir, tidak boleh. Kenapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, atau dalam hadis Jabir, nahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam an yubala fil ma'ir rakid. Rasulullah melarang seseorang kencing di dalam air yang menggenang, air yang tidak mengalir. Kenapa ini dilarang? Karena itu akan menyakiti orang lain. Ya, akan menyakiti orang lain. Walaupun airnya banyak, misalnya kolam renang gitu misalnya. Kalau ada orang yang diketahui kencing di tempat itu, yang lain ngerasa risih apa tidak? Nah, yang lain ngerasa risih. Apalagi bila airnya sedikit. Nah, air sedikit dikencingi. Nah, asalnya bisa dipakai, nggak bisa dipakai. Lah larangannya kan kencing. Kalau buang air besar nggak ada hadisnya. Gimana? Kalau kencing saja dilarang, apalagi buang air besar, lebih-lebih, ya. Nah, kotoran dari buang air besar itu lebih menjijikkan, lebih kotor daripada kencing. Nah, lebih kotor daripada kencing. Jadi ini hukumnya haram, ya. Hukumnya haram walaupun misalnya airnya itu banyak, ya. Airnya katakan nggak akan najis walaupun saya berak di situ misalnya. Kolam renang gede gitu, nah nggak akan jadi najis kolam karena saya berak di situ. Tetap haram. Kenapa? Nah, orang pasti jijik. Orang lain pasti jijik. Nah, pasti merasa terganggu. Wa tahta syajaratil muthmirah, dan di bawah pohon yang berbuah. Di bawah pohon yang berbuah. Berbuah di sini maksudnya adalah yang buahnya itu apa? Diambil manfaatnya. Gitu ya. Seperti buah-buah yang dimakan. Ya, misal
Nah, di sini ada pohon jambu, jambunya lagi berbuah. Kemudian ada orang yang buang air besar di bawahnya. Buah rambutan sedang berbuah. Apalagi buah durian sedang berbuah. Nah, kenapa ini dilarang? Karena kembali itu tadi akan menyakiti orang ketika dia punya pohon yang sedang berbuah, misalnya pohon mangga, apalagi pohon-pohon yang lain. Ketika dia melihat ada mangganya jatuh matang, harapannya apa? Nah, akan dimakan. Tapi apa yang terjadi kalau misalnya mangga jatuh di atas kotoran? Bisa dimakan? Ya bisa. Ya kan bisa dicuci. Gimana? Ya jijik. Nah, orang pasti jijik. Gitu ya. Jadi itu merusak. Ya, itu merusak. Baik. Pohon itu enggak berbuah. Tapi daun-daunnya juga biasanya diambil. Sama apa enggak? Sama. Sama. Buahnya enggak dimakan sih, tapi juga biasanya dikumpulkan buat keperluan. Sama apa enggak? Sama. Betul? Wa fit tariqi, dan di jalan, di tengah jalan. Kencing atau buang air besar di tengah jalan. Ini kadang-kadang anak-anak remaja ini iseng. Terutama di kampung-kampung tuh. Suka iseng. Sengaja kencingnya buat gambar di tengah jalan. Nggak boleh. Nah, haram. Ya. Haram. Mengganggu orang yang lewat. Wadzilli, dan naungan. Artinya apa dzil itu? Tempat-tempat orang berteduh. Apa saja? Apakah itu bangunan? Apakah itu bawah pohon? Bila diketahui itu adalah tempat yang biasanya orang berteduh di situ, nggak boleh kita kencing atau buang air besar di situ, nggak boleh. Betul? Nah, berarti pohon tadi juga nggak khusus pohon yang buahnya dimanfaatkan. Betul? Pohon-pohon yang biasanya dipakai untuk berteduh juga sama. Ya, misalnya ini hanya pohon beringin misalnya. Itu pohon beringin. Nggak ada buahnya yang dimakan. Tapi orang biasanya berteduh di situ. Nah, sama. Nggak boleh kita buang hajat di situ. Karena akan menyakiti orang lain. Orang pas kondisi panas, ada pohon rindang, dia pengen berteduh di situ. Tahu-tahu kok bau pesing. Kenapa? Ada yang kencing di situ. Tahu-tahu kok ada bau gak enak. Ada yang buang air besar di situ. Menyakiti apa enggak? Menyakiti. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan bersabda, ittaqu al-la'anaini. Takutlah kalian, jauhilah dua perkara yang menjadikan laknat. Maksudnya apa? Orang yang melakukan dua perkara ini akan dilaknati orang banyak. Akan dilaknati. Apa itu?
Alladzi yatakhalla fi tariqin nasi aw dhillihim. Orang-orang yang buang hajat di jalan manusia atau di tempat mereka bernaung. Itu akan terkena laknatnya siapa? Orang-orang yang lewat, orang-orang yang hendak bernaung. Orang yang lewat tiba-tiba nginjak kotoran karena ada yang buang air besar di situ. Akan melaknat apa enggak? Dia akan melaknat. Orang yang mau berteduh tiba-tiba mau pas duduk ada kotoran, entah kena tangannya, entah dia apa duduki, melaknat atau tidak? Melaknat. Nah, dalam hadis lain ada juga diriwayatkan di tempat-tempat orang mengambil air. Nah, ini menunjukkan apa, saudara sekalian? Bahwa apapun, baik itu berupa ucapan, baik itu berupa perbuatan yang menyakiti orang lain, itu tidak boleh. Nah, itu tidak boleh. Termasuk ini. Ini adalah perbuatan-perbuatan yang menyakiti. Buang hajat di tempat-tempat yang disebutkan ini. Di air yang menggenang. Di bawah pohon yang berbuah. Di tengah jalan. Di tempat orang bernaung. Tempat-tempat yang lain yang apabila orang buang hajat di situ menyakiti orang banyak, sama haramnya. Ya. Sama haramnya. Misal itu adalah tempatnya orang mengambil air. Tempatnya orang berjualan, misalnya di tengah pasar. Sama saja. Intinya apa? Tidak boleh menyakiti. Hanya saja karena ini muallif sedang berbicara apa tadi? Masalah adabnya buang hajat, maka yang dibahas oleh muallif adalah buang hajat di tempat-tempat itu. Tapi intinya adalah dilarang melakukan perbuatan apapun yang menyakiti orang lain tanpa hak, tentunya tanpa hak. Baik. Qala wathuqbi, dan thuqub. Thuqub itu apa? Thuqub itu adalah lubang-lubang di tanah atau di pohon atau di dinding yang dibuat oleh hewan-hewan untuk rumah mereka. Misal lubang apa? Tikus. Misal apa lagi? Lubang apa rumahnya? Ular misalnya. Rumahnya apa? Ada burung juga yang biasa bikin rumah di kayu. Sama, ya. Termasuk dilarang kencing di dalam lubang-lubang seperti itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Abdullah bin Sarjis. Naha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam an yubala fil juhri. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang orang kencing di dalam lubang-lubang yang dibuat oleh hewan-hewan. Antum? Coba nih. Islam mengajarkan kita sampai hal-hal seperti ini. Apa sih mudaratnya atau kerusakannya orang kencing di lubang-lubang seperti itu? Yang pertama, apabila lubang itu adalah
tempatnya hewan-hewan yang muhtaram, yang tidak berbahaya, kita kencing di situ, atau kita sengaja buang air besar di situ, menyakiti dia apa tidak? Menyakiti dia. Nah, atau kadang mudaratnya kembali kepada kita. Misal gimana? Ternyata lubang itu adalah tempatnya ular misalnya. Atau tempatnya tawon misalnya. Nah, begitu orang kencing di situ misalnya, pas dia kencing, ya, dia belum selesai, nah, kemudian muncul ular dari dalam lubang. Kaget nggak dia? Kaget. Nah, ketika dia kaget, apa yang terjadi? Kencingnya bisa kemana-mana, mengotori pakaiannya misalnya. Nah, paham? Atau bahkan dia kena mudarat bagaimana? Jangan sampai digigit ular. Nah, apalagi sampai disengat tawon misalnya. Nah, ini, nah, selain agar kita tidak menyakiti hewan-hewan yang bertempat di situ, juga agar kita tidak terkena mudarat yang kembali pada diri kita. Nah, seperti mudaratnya pakaian untuk terkena najis karena kaget, atau mudarat diserang hewan-hewan yang ada di situ. Bahkan sebagian ulama mengatakan seringkali lubang-lubang seperti itu ditinggali oleh bangsa jin. Nah, ditinggali oleh bangsa jin. Kalau itu dia tinggali kemudian kita kencingi, dia marah apa enggak? Nah, dia marah, dia terganggu. Paham tuh? Nah. Qala wala yatakallamu 'alal bauli wal ghaiti. Dan tidak berbicara ketika kencing atau berak. Ketika kencing atau berak tidak boleh berbicara, kecuali hal-hal yang darurat. Darurat itu gimana? Misalnya pas kita sedang kencing atau sedang berak, misalnya kebetulan ini nggak sedang di di dalam bangunan toilet misalnya, kita melihat ada orang dalam bahaya. Ya, kita lihat ada orang buta jalan ke arah jurang misalnya. Nah, gimana? Kita teriak mengingatkan dia. Itu bicara apa enggak? Nah, bicara. Tapi ini darurat. Tidak apa-apa. Termasuk darurat misalnya. Gimana? Enggak ada gayung. Nah, kita buang air kecil atau buang air besar, ternyata nggak ada gayung di dalam kamar mandi. Tapi yang ini bisa kita tunda sampai kapan? Selesai kencing atau selesai
buang air besar baru minta tolong diambilkan gayung atau minta tolong ambilkan air misalnya. Jadi, apa dalilnya? Dalilnya adalah diriwayatkan dalam sebuah hadis, ada seorang laki-laki lewat saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang kencing. Kemudian dia salam, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjawabnya. Padahal menjawab salam itu hukumnya apa? Wajib. Nah, Rasulullah tidak menjawabnya. Baik. Itu juga ada hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yakhrujur rajulani yadribani al-ghayata." Jangan sampai ada dua orang laki-laki pergi menuju ke tempat apa? Buang hajat. Kashifaini an auratihima yatahaddatsan. Nah, keduanya sama-sama buka aurat lalu apa? Ngobrol, bercerita-cerita. Baik. Artinya apa? Sedang apa? Nah, sama-sama sedang buang hajat, terus ngobrol cerita-cerita. Baik. Fa inna Allah azza wa jalla yamqutu ala dzalik. Allah Subhanahu wa taala membenci yang seperti itu. Tentu. Iya. Kalau di dalam kamar mandi gimana? Jadi dalam kamar mandi tidak sedang kencing atau buang air besar. Boleh nggak saya bicara? Boleh. Yang tidak boleh ketika apa? Buang hajat. Yang tidak boleh ketika buang hajat. Paham? Nah, walaupun misalnya ada penutup antara dia dengan teman ngobrolnya. Misalnya kamar mandinya sih ada sekatnya, ya. Yang satu buang air besar di kamar mandi yang sini, yang satu di sebelahnya, terus sambil ngobrol. Ya. Ngobrol, ngomongin ini nanti main bola ya habis ini ya misalnya, nggak boleh, ya itu tidak boleh. Baik. Qala wala yastaqbilu syamsa wal qamar wala yastadbiruhuma. Wala yastaqbilu, dan dia tidak boleh menghadap asyamsa pada matahari, wal qamara dan bulan, wala yastadbiruhuma, dan tidak boleh membelakangi keduanya. Dan yang terakhir, tidak boleh membelakangi matahari maupun bulan, atau menghadap matahari maupun bulan. Tapi yang selesai untuk yang terakhir ini tidak apa-apa. Kenapa? Karena Rasulullah SAW perintah kepada orang Madinah ketika buang hajat adalah syarriku au gharibu, menghadaplah ke timur atau ke barat. Menghadap ke timur atau ke barat itu menjadikan seseorang akan membelakangi bulan, menghadap bulan, membelakangi matahari, atau menghadap ke matahari. Baik. Kemudian ada hajat-hajat, adab-adab lagi yang tidak disebutkan oleh muallif rahimahullah ta'ala di sini adalah ketika orang buang hajat, misalnya kencing, tidak boleh memegang kemaluannya dengan tangan kanan. Ya, tidak boleh memegang kemaluannya dengan tangan kanan. Baik. La yumsikanna ahadukum dzakarahu biyaminihi wa huwa yabul. Rasulullah bersabda begitu. Nah,
kalian jangan memegang zakarnya dengan tangan kanan ketika sedang kencing. Dan terus gimana? Pegang dengan tangan kiri. Wala yatamassah biyaminihi minal khala'. Begitu juga ketika cebok, dan entah itu dengan air atau dengan cara peper, menggosoknya atau mengusapnya juga jangan dengan tangan kanan. Terus gimana? Dengan tangan kiri. Gunakan tangan kanannya untuk menyiram. Ya, gunakan tangan kanannya untuk menyiram. Tangan kirinya yang membasuh atau yang mengusap atau yang menggosok. Paham? Kemudian termasuk adab lagi adalah ketika selesai buang hajat, kemudian keluar dari WC atau dari toilet, mengucapkan ghufranaka. Atau sebelumnya ketika keluar dahulukan kaki yang kanan, kemudian ucapkan ghufranaka. Di mana mengucapkan ghufranakanya? Setelah keluar dari toilet. Paham tuh? Baik. Apa hukumnya menggauli istri dari belakang atau anus? Haram, makruh tanzih atau tahrim? Haram. Haram. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menggauli istri dari tuburnya, atau menjima perempuan ketika dalam keadaan haid, maka dia telah kufur dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dosa besar. Ya, itu adalah dosa besar. Nah, dilarang menjima duburnya istri, walaupun itu istri. Ya, tidak boleh. Nah, Allah berfirman, fa'tu harthakum anna syi'tum. Silahkan datangi sawah kalian dari mana kalian menghendaki. Nah, maksudnya apa itu? Yang dijima adalah kelaminnya. Yang dijima adalah kelaminnya. Adapun dari arah mana dia menjima, itu tidak mengapa. Yang penting yang dijima adalah alat kelaminnya, bukan tuburnya. Tubur tidak diciptakan untuk dijima. Dubur itu tempatnya kotoran. Nah, dubur itu tidak diciptakan untuk buang kotoran. Paham? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.